Smart Audio Insight and Learning, podcastnya anak kampus yang pengen tahu lebih banyak soal dunia luar kelas, dari organisasi, hobi, sampai hal-hal yang bikin hidup kuliah makin seru. Yap, bener banget. Gimana nih perasaannya? Apalagi kan kita udah lama ya nggak ngadain podcast. Gimana nih perasaan kamu? Aduh, seneng banget dong rasanya bisa kembali lagi dengan season baru, wajah baru, dan semua baru. Sebelumnya, perkenalkan, aku Nur Rahmadia dari mahasiswi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di podcast ini, kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemanin oleh rekan saya yang mau sharing bareng kalian semua. Halo semuanya, aku Tiara. Di sini aku bakal nemenin dia untuk podcast yang kali ini beda banget dari biasanya. Bukan soal seni, debat atau musik, tapi ini tentang kapal cepat. Yap, dan yang spesial, kita bakalan kenal langsung nih sama satu UKM baru di kampus kita yang fokusnya di bidang ini, yaitu Wasaka Hydra. Oke, langsung aja kita sambut tamu kita hari ini, perwakilan dari Wasaka Hydra. Selamat datang di podcast kami. Halo. Halo, selamat malam. Suatu kehormatan nih bagi kami kepada Wasaka Hydra yang sudah mau berhadir sebagai bintang tamu kami pada malam ini. Sebelumnya mungkin kakak bisa perkenalan dulu sama kami, karena nih ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka bisa nih kakak kenalan dulu. Oke, aku ingin perkenalkan diri lah. Nama aku Ardi Yuda, mahasiswa dari Fakultas Teknik Mesin angkatan 23. Nah, aku di sini sebagai dari gamenya Wasaka Hydra. Oke, mungkin kita langsung aja nih. Ceritain dong bang ke pendengar kita, sebenarnya Wasaka Hydra itu apa sih? Dan kenapa namanya jadi Wasaka Hydra? Oke, jadi Wasaka Hydra itu adalah UKM atau Ormawa yang berfokus ke bidang perkapalan. Untuk mengikuti lomba perkapalan, yaitu namanya KKI, Kontes Kapal Indonesia. Nah, kenapa namanya Wasaka Hydra? Wasaka itu kan slogannya dari Kalsa sendiri ya, itu wajah sampai kaputing. Dan Hydra itu makhluk mitologi ular yang ada di laut gitu. Penamanya sebenarnya bukan dari aku sih sebenarnya, itu namanya dari ketua yang sebelumnya. Nah, aku sudah di ketua yang selanjutnya gitu. Keren banget. Tapi kan ya UKM ini bisa dibilang masih baru kan ya bang. Yeah. Gimana sih awal mulanya terbentuk? Apakah ada cerita nih di balik terbentuknya Wasaka Hydra sendiri? Kalau cerita dari aku pribadi sih, kayaknya awal itu di chat dosen ya, katanya mau nggak ikut bikin kapal nih. Kukira kan kapal gede beneran gitu. Ternyata untuk lomba kecil gitu. Dan itu dibuatnya dari awal terbentuk grup itu dari awal tahun 2024. Di situ dosen matkul aku ngechat aku, masukin ke grup. Dan itu gak cuma dari teknik mesin juga, yang ada dalamnya juga ada teknik elektro juga. Nah, dan lomba itu waktu itu karena mau ikut lomba ya, makanya dicari 10 orang untuk ngikutin 2 lomba, yaitu desain sama ini prototype. Nah, di situ dicari 10 orang, jadi didesain 5 orang, di prototipenya 5 orang gitu. Ya, terambil dari elektro tuh berapa? 3 orang kalau nggak salah, dan 7-nya dari teknik mesin semua. Keren banget. Nah, kira-kira nih untuk tahun ini sendiri tuh ada rencana ikut lomba apa sih bang Wasaka Hydra nih? Apakah udah ada planning nih ke depannya bakalan ikut apa lagi gitu? Untuk planning sudah pasti ada ya, untuk ngikutin lomba dari Bapeti tadi, yaitu kontes kapal Indonesia. Sebenarnya namanya itu bukan kapal cepat itu nama yang sebelumnya. Itu KKCTBN, kontes kapal
cepat tanpa awak gitu namanya. Dirubah jadi KKI, Kontes Kapal Indonesia. Dan planning untuk tahun ini mengikuti KKI, tapi ya kita tahu di mana sekarang adanya efisiensi ya. Nah, jadi ada dua kontes kapal ini, ada yang antar kampus gitu. Ya, jadi kemungkinan planningnya tahun ini targetnya ikutin yang antar kampus. Ada dua yang ngadain tuh, satunya Sampan namanya dan satunya Komet. Sampan dari ITS dan Komet itu dari PPNS, Politeknik Perkapalan Negeri Semarang. Negeri Surabaya, Negeri Semarang. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu nih Bang, kalau secara umum kapal cepat itu seperti apa sih? Terus ada jenis-jenisnya nggak? Untuk kapal cepat, sebenarnya namanya kapal cepat itu kayaknya karena lombanya sih, karena cepat-cepatan. Sebenarnya itu tuh bukan kapal cepat sih, fokusnya tuh cuma kayak inovasinya lah lebih diinin. Dan jenis-jenis kapalnya juga emang ada yang lain juga, ada yang kayak bisa jalan otomatis, yang pakai full listrik, yang pakai bensin. Bentuk-bentuk lambung kapalnya juga ada yang beda-beda. Dan bentuk kapalnya itu tergantung dari tema sih ya. Kalau dari tahun ke tahun itu kan berbeda gitu, nggak kayak KMHE yang kayak hemat energi aja gitu ya kan. Kalau kapal nih tergantung dari temanya. Jadi ada yang, kalau di kapal ini kan ada yang kayak ramah lingkungan gitu temanya tahun ini. Kayak di tahun 2021 tuh kapal perang, itu dibuat inovasi tentang kapal perang gitu, atau senjatanya kayak gimana gitu. Itu sih, jenis-jenisnya beda-beda juga. Keren banget. Menarik banget ya. Kalau boleh tahu sekarang anggota dari Wasaka Hidra sendiri itu banyak kah Bang? Kalau untuk yang kayak dari yang tahun lalu tuh kan awalnya ada 10 orang dan 4 orangnya ini sudah ke ranah ngurus skripsi lah. Nah jadi mereka sebenarnya bukan mengundurkan diri sih, ya demis lah namanya. Tapi masih membantu-bantu juga gitu. Nah sekarang sisa 6 orang, 3 dari elektro, 3 dari rekayasa elektro, 3 dari teknik mesin. Dan Wasaka Hidra juga sudah open member ya kemarin. Ada 16 pendaftar tuh masih magang sih sekarang. Nah kan Bang, pasti di Wasaka ini kan ada penggunaan software atau tools. Nah itu untuk software atau tools tuh biasanya kalian pakai apa sih Bang? Untuk software sama toolsnya itu nggak ada. Softwarenya namanya Maxstep dan Rhinoceros. Nah dua aplikasi itu yang masuknya untuk buat lambungnya, yang Rhinocerosnya untuk buat bagian atas kapalnya. Nah jadi Maxstep sama Rhinoceros ini emang nggak ada diajarin gitu di kampus ini. Yang di kampus kita biasa kan ngajarinnya AutoCAD, Inventor atau SolidWorks. Itu tuh emang apa ya, aplikasi yang emang didesain khusus untuk kapal beneran gitu sih. Nah kan tadi itu ada beberapa software nih yang nggak diajarkan di kampus. Nah itu kira-kira anggota dari Wasaka Hidra tuh bisa pakai aplikasi itu gimana Bang taunya? Kalau kami sendiri tuh belajar dari otodidak sih, dari YouTube, walaupun referensinya itu dikit banget. Dan ya berusaha memahami juga lah, karena video-video itu kayak udah jarang banget, sudah aplikasinya nggak dilajarin gitu, tutorialnya juga dikit gitu. Jadi ya pintar-pintar sendiri sih, kayak otodidak, ngulik-ngulik sendiri. Sama juga kita kemarin kan ada dari tim Wasaka Hidra ada kunjungan juga ke UGM. Nah jadi di situ tuh banyak belajar dari tim UGM gitu, aplikasi-aplikasinya, tools-toolsnya, gimana cara buatnya, bener gitu, itu sih.
Nah, jadi kalau boleh tahu nih, sekarang kegiatan dari Wasaka Hidra sendiri itu apa? Apakah masih mempelajari software yang ini tadi, ataukah ada hal lain nih? Kita kegiatannya kayak kita rangkap semua gitulah. Misalkan kayak sekali pertemuan tuh kan mungkin sekarang pertemuannya masih kayak seminggu sekali gitu. Jadi setiap pertemuan tuh kayak yang sesuai divisinya masing-masing, non teknikal dan teknikal tuh. Dan teknikal tuh dia fokus ke apa? Webdesknya masing-masing. Misalkan kayak desain tuh dia fokus ke desain, body fokus ke buat body. Tapi bukan berarti mereka nih aku nggak paham tentang basic dari aplikasi tersebut gitu. Nah ya itu mereka tahu lah itu apa aplikasi ini, cara penggunaannya gitu. Terus sih. Nah, dari software yang tadi kan baru ya terbilang, terus dapat materinya juga nggak banyak. Nah, apakah itu tuh salah satu tantangan terbesar nih bagi Wasaka Hidra, ataukah ada tantangan besar lain nih Bang, yang kita pengen tahu juga lah kira-kira apa sih kendala dari Wasaka Hidra sendiri? Ya itu tadi salah satu tantangannya juga sih. Tantangan yang kedua tuh mungkin cara emang ini kan untuk apa teknik perkapalan gitu, dan aku sendiri sebagai dari teknik mesin itu sangat susah juga memahaminya. Kayak ternyata kayak membuat kapal tuh nggak cuma tinggal buat garis-garis gitu doang, ternyata ada ada rumusnya juga gitu, ada derajatnya juga, kelengkungan-kelengkungannya berapa gitu, yang efisiennya itu sih. Dan juga kan kemarin kan tahun lalu kan sudah ada nyoba ikutin lomba KKI kan, cuma gagal di proposal karena kurangnya referensi dan nggak tahu cara menyusun proposal itu dan benar gitu. Nah, kunjungan ke UGM kemarin tuh sekaligus itu juga mereview proposal gimana cara buatnya yang benar gitu. Kira-kira tantangan besar untuk anak-anak Wasaka Hidra itu apa sih Bang di Wasaka Hidra ini? Tantangan terbesarnya untuk mengikuti lomba atau ke Untuk mengikuti lomba. kalau mengikuti lomba tantangan terbesarnya ya mungkin ke desain ya, masih desain sih kayaknya, karena itu enggak apa ya, masih yang kayak baru banget gitu, dan itu emang harus dipelajarin terus menerus kayak tiap hari. Dan gila kalau menurutku kalau orang belajar desain tuh dia emang harus hobi desain sih. Kalau dia nggak hobi desain tuh wah bakal malas-malasan, bakal capek banget ngadep laptop mulu. Kalau dari abangnya sendiri itu emang suka ngedesain berarti? Aku bukan suka, tapi aku tuh kayak belajar karena perlu. Itu lebih ke situ sih aku. Jadi misalkan butuhnya ini, aku belajarnya itu gitu. Nggak yang sampai hobi mahir banget tuh nggak. Jadi dibutuhkannya apa, aku bisanya apa gitu, harus belajar gitu. Siap. Itu kan tadi kendala nih di Wasakanya. Kalau di diri sendiri tuh apakah yang tadi nih kayak harus munculin niat untuk suka desain, itu termasuk kendala di diri sendiri? Kalau kendala dari diri sendiri tuh lebih ke apa ya? Cara ngajarinnya sih, karena kan ada apa anggota-anggota baru juga. Jadi ngajarinnya tuh, sedangkan kita ini kan baru banget nih, bisa juga nggak terlalu bisa, tapi udah mau ngajarin orang gitu, kan itu agak tantangan sih kalau menurutku, sulit juga. Kalau tadi tantangan, sekarang kita pengen nih dengar yang happy gitu. Kira-kira ada nggak sih pengalaman dari abang sendiri yang berkesan di Wasaka Hidra? Berkesan di Wasaka Hidra. Oh, aku kayaknya waktu nyusun proposal untuk ikut lomba tahun kemarin. Kenapa Itu ya, itu malah
kayak itu kan proposalnya hamin jam pokoknya, ngerjainnya juga hamin jam pokoknya. Aku tidur tuh sampai kayak 2 hari kayak nggak tidur tuh ngerjain desain karena emang nggak tahu apa-apa gitu nah, referensinya nggak ada dibuat kayak sebagus mungkin. Nah, itu sampai gitu lah 2 hari gak tidur. Itu susah nggak sih Bang kayak menyesuaikan waktu kan ini sambil kuliah juga, terus tadi sambil ngebuat desain itu juga. Nah itu kira-kira gimana ya posisinya saat itu? Oh posisinya saat itu kayaknya itu Ngadepinnya. itu lagi apa ya? Kayaknya itu pas deket-deket libur kayaknya itu tuh pas sudah UAS. Jadi agak tenang lah sedikit. Masih bisa begadang gitu. Itu sih. Lo mau nanya ini, untuk divisi-divisinya di Wasaka itu ada apa-apa aja bang? Divisinya itu dibagi 2 dan ada lagi di dalam gitu. Jadi ada divisi non-tech dan teknikal. Di teknikal tuh ada body, listrik, dan juga mekanik yang kayak ya mekanik. Dan yang non-technya tuh administrasi dan juga sosmed gitu sih baginya. Kalau abang termasuk yang mana? Aku termasuk ke body. Ini kan termasuk UKM yang bisa dibilang relate banget nih sama anak teknik. Kira-kira apakah UKM ini bisa dari fakultas lain buat join? Apakah itu tuh memungkinkan untuk mereka join ke Wasaka Hidra ini? Kalau dari referensi kayak dari unit luar itu memungkinkan banget sih. Cuma karena mungkin SDM-nya kayak mungkin karena masih baru dan juga ya kita lihatlah dari contoh-contohnya kayak KMH itu kan sudah lama juga, tapi dari fakultas-fakultas lainnya juga masih belum ada. Sedangkan aku kemarin tuh perbandingannya dari UGM tuh, wah mereka yang tim kapalnya tuh udah ada dari fakultas-fakultas lain, dari FEB gitu. Berarti sekarang jangkauan untuk open recruitment-nya tuh masih di sekitar fakultas teknik aja? Masih di sekitar fakultas teknik aja sih. Cuma kalau bisa aja sih sebenarnya opreknya tuh untuk fakultas lain, cuma ya masih fokus ke teknik aja. Kira-kira rencana ke depannya nih ada bang buat membuka untuk fakultas lain? Ada, pasti ada. Udah sabar banget buat nungguin nih. Nah kan tadi itu buat anak luar teknik nih bang. Semisalnya nih anak teknik kayak kami nih mau masuk join ke Wasaka Hidra, kira-kira apa aja nih persyaratannya? Persyaratannya ya persyaratannya ya yang pasti harus sesuai dengan yang dibutuhin sama saya sih. Ya karena kita kan kemarin sudah open member juga. Nah jadi di situ tuh nggak ada persyaratan yang terlalu terlalu susah gitu. Ya tergantung sama minatnya juga, apakah orang itu mau belajar atau enggak gitu aja. Berarti kalau misalnya orangnya nih punya minat yang tinggi tapi nggak punya kemampuan sama sekali nih, kira-kira masih memungkinkan nggak? Masih sangat terbuka sekali ya Wasaka Hidra ini. Kamu kira-kira mau join juga nggak? Boleh. Kayaknya habis ini kita bakalan ikut juga nih kalau ada open recruitment gelombang kedua. Kira-kira ada nggak bang? Wah kalau untuk gelombang kedua enggak sih. Ya. Kecewa. Ya mungkin open recruitment-nya lebih ke apa yang dibutuhkan Wasaka Hidra itu sendiri. Mungkin kayak contohnya sekarang tuh kan kita kan lagi riset nih, mungkin ada yang mau daftar anak teknik informatika nih yang mau daftar bisa, karena kita lagi riset untuk autonomous supply vessel itu yang kapalnya gerak otomatis. Kalau tadi dari percakapan ini kayak berat banget ya buat bodinya sama segala macam. Kira-kira ini nih memungkinkan nggak untuk yang cewek-cewek ini ikut juga daftar ke Wasaka Hidra?
Memungkinkan banget sih. Bahkan justru yang gelombang pertama kemarin tuh didominasi oleh perempuan. Kayaknya tahun depan kita harus join deh. Ada batasan untuk angkatannya nggak untuk daftar? Untuk angkatan kayaknya ya kalau sudah semester ya ngurus skripsi jangan Betul. Mending fokus skripsi. ini fokus skripsi daripada tinggal pusing. Nah, kira-kira ini kan UKM yang baru. Pian dari pribadi, apakah ada harapan nih buat Wasaka Hydra ke depannya? Siapa tahu ada petinggi yang melihat dan dibantu untuk mewujudkan harapannya. Harapan untuk Wasaka Hydra tuh biar bisa besar juga lah kayak univ-univ lain, bisa kayak sampai kayak go internasional juga kayak tim di ITS tuh. Amin. Ya, itu sih. Ini penasaran banget nih, Wasaka Hydra sama Wasaka Timkar itu apa ya hubungannya? Apakah mereka tuh punya korelasi yang dekat banget atau beda banget gitu? Deket banget. GM-nya Timkar tuh temanku seangkatan. jadi kami tuh sama-sama jadi GM, sama-sama teknik mesin. Sebenarnya nggak ada hubungannya itu nggak ada sih, cuma ya mungkin ya karena satu dosen pembimbing, jadi sama-sama ya itu sama-sama dibimbing juga. Dosennya sama gitu maksudnya pemegangnya. Pernah ada pelatihan bareng nggak Wasaka Hydra sama Wasaka Timkar? Latihan bareng sih enggak, cuma kalau Wasaka Hydra kan untuk buat body ini kan masih belajar kan. Nah jadi kami itu belajarnya sama si Wasaka Timkar. Wasaka Timkar karena mereka lebih awal dan juga lebih paham lah. Wah, sangat menarik banget ya Wasaka Hydra ini. Tapi sayang sekali pendengar setia, gak kerasa nih udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol tentang Wasaka Hydra. Jadi mau gak mau kita harus mengakhiri podcast ini. Kita sangat berterima kasih banget nih sama abangnya udah mau sharing sama kita. Mungkin kalau ada perkataan kita yang salah atau tingkah laku kita yang salah, kami memohon maaf. Dan untuk pendengar setia, habis ini kepoin ya Instagramnya Wasaka Hydra. Apa nih bang kira-kira medsosnya? Kita belum tanya ya. Tanya dulu dong. Untuk Instagramnya itu ada wasaka.hydra. Wih, Saya follow. follow. Dan jangan lupa join Wasaka Hydra. Iya. Nah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak ya. Kami berdua pamit undur diri. Nantikan podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.